Bisa kita akan dapatkan perkembangan kondisi terkini di Papua. Kita sudah bergabung bersama Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Fakhiri. Selamat malam Pak Matius. Halo, Ya, selamat malam Pak selamat Matius. malam. Selamat Baik, malam Mbak Putri. baik. Pak Matius mungkin bisa digambarkan, diinformasikan kepada pemirsa juga bagaimana situasi di Jayapura saat ini Pak. Ya, pertama saya menyampaikan kepada pemirsa Tijuan bahwa kondisi di Papua terkini setelah baru saja 15 menit lalu jenazah bisa sampai di rumah duka. Ini sudah sangat kondusif dan kami terus akan melaksanakan patroli dalam skala besar untuk memastikan tidak ada lagi gangguan. Yang berikut kami juga sudah berusaha untuk mengkomunikasikan dengan pihak keluarga dan gereja untuk bagaimana rencana pemakaman besok hari, termasuk nanti pasca pemakaman para adik-adik kita, mahasiswa itu akan kembali ke tempat masing-masing supaya bisa dalam pengawalan kepolisian, sehingga tidak lagi melakukan hal-hal yang bagaimana terjadi tadi di 3 titik. Mulai dari Stakin di depan bandara termasuk yang terjadi di perumahan dan Intel Korem. Begitu Mbak. Baik. Pak Matius, untuk informasi terbaru yang kami dapatkan, begitu, apakah memang betul masa ini yang juga ada dalam iring-iringan mengantar jenazah dari Lukas NMB ini sempat melakukan kericuhan seperti membakar toko dan sebagainya, Pak? Betul Mbak, jadi ada 3 kali kejadian. Yang pertama di depan Stakin itu siang, yang berikut di depan pos polisi di depan bandara, yang terakhir itu di perumahan Den Intel Korem 172. Mereka membakar satu buah ruko yang akhirnya merambat ke ruko-ruko yang lain termasuk perumahan daripada pejabat Den Intel, sehingga menjadi 26 unit bangunan yang terbakar di Den Intel Korem 172. Ya, untuk kebakarannya sendiri, Pak, bagaimana malam hari ini? Apakah sudah bisa teratasi dan juga api sudah padam, Pak? Sudah, jadi kami tadi sudah dari tempat Den Intel, kami lihat sudah bisa kita tangani dengan mobil dari Polda Papua ditambah dengan damkar untuk segera bisa mengatasi kobaran api yang ada di sana sehingga sudah bisa kita kendalikan dengan baik. Baik, apakah kemudian ada provokator-provokator yang menyulut hal ini, Pak, sehingga kemudian terjadi aksi anarkis seperti itu? Ya, memang kami sinyalir ada Mbak, kalau khususnya itu dari mahasiswa termasuk masyarakat dari keluarga, ini mungkin tidak akan seperti yang terjadi 3 kejadian tadi. Memang ada penyusup sehingga membuat onar yang memancing untuk aparat bisa melakukan langkah-langkah yang tegas sehingga membias kepada yang lain. Baik. Yang kami bersyukur semua petugas kami karena bisa menahan diri sehingga apa-apa yang mereka lakukan itu sebenarnya kan tidak mencerminkan sebagai keluarga yang sedang berduka. Iya, apakah ada yang diamankan, Pak, dari kejadian ini? Ataukah memang sudah bisa teridentifikasi siapakah penyusup-penyusup tersebut? Kami nanti setelah ini kan ada video-video yang kami ambil, nanti kami pelajari dan kami sudah bisa melihat bahwa ini kan dari sekelompok anak-anak kita yang selalu menggunakan isu-isu di Papua untuk kepentingan yang lain. Tentunya ke depan kita akan berusaha untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Baik, untuk korban yang terluka, Pak, akibat aksi anarkis ini, informasi yang kami dapatkan juga sebelumnya PJ Gubernur Papua ini sempat juga mendapatkan cedera, mendapatkan luka. Adakah kemudian korban-korban luka lainnya, Pak? Betul Mbak, jadi Mbak Putri itu korban semua kita ada 14 orang. 1 dari personil TNI, yang 7 dari Polri, 1 ASN ini Pak PJ Gubernur sendiri, tadi kami juga sudah tengok. Besok kemungkinan akan kita bawa ke Jakarta untuk mendapat langkah-langkah pengobatan lanjut.
dan yang 5 dari masyarakat. Ini kebetulan karena mereka berusaha untuk menyerang petugas, kami lakukan langkah-langkah tegas dalam ini sehingga masyarakat ada yang 5 orang dan sudah kami tangani, sudah ada di rumah sakit dan sudah pada pulang. Baik, langkah pengamanan Pak tentunya akan dilakukan pengamanan berlapis malam hari ini sampai kemudian juga esok pada saat pemakaman Pak. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Eh, Kami tadi sudah memerintahkan kepada jajaran untuk malam ini kita menyiapkan satu pos besar untuk bagi saudara kita yang dari masyarakat pegunungan. Apabila nanti akan kembali ke tujuan, kita akan melakukan pengawalan sehingga mereka bisa sampai di tujuan dengan baik. Tentunya di sisi lain juga kami menyiapkan skala besar gabungan antara TNI Polri untuk menjaga semua kantong-kantong sehingga masyarakat yang lain, masyarakat non pribumi juga tidak menjaga lokasi kompleknya berlebihan. Kami minta untuk semua di tempatnya masing-masing, semua di bawah kendali aparat TNI Polri, sehingga tidak boleh kita membuat benturan-benturan baru. Itu pun nanti di besok hari kami akan melakukan pengawalan apabila setelah pemakaman eh, para keluarga saya, anak-anak Papua yang mau kembali, baik ke Sentani, nanti ke Kampung Harapan, ke Waena, kita akan angkut sehingga tidak terjadi lagi benturan-benturan yang tidak harusnya terjadi pasca pemakaman besok. Baik, terima kasih informasi yang sudah disampaikan. Tentunya Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri dan kita akan terus pantau Pak. Kita juga akan tunggu bagaimana proses pemakaman yang akan berlangsung esok. Selamat malam Pak, selamat melanjutkan tugas kembali. Terima kasih Mbak Putri.